Wa amma falsafatu, adapun ilmu filsafat, ini kaitannya dengan kemarin, ada dua ilmu itu. Jadi yang kedua, jenis kedua adalah ilmu filsafat. Falaisat, maka bukanlah apa filsafat, bukan itu ilman biroksiha. Itu bukan ilman adalah bukan ilmu biroksiha dengan hakikinya. Artinya secara esensial filsafat itu bukan ilmu. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, menurut Imam Ghazali filsafat itu bukan ilmu pada dasarnya. Balhiya arba'atu ajza'in. Balhiya, balik iya adapun filsafat itu arba'atu ajza'in, terdiri dari 4 komponen, ada 4 bagian. Akhadwa adapun arba'atu ajza'in itu al-handasatu, ilmu ukur. Ilmu ukur ini dulu kalau ketika Kyai Fakhruddin masih kecil itu pelajarannya ada ilmu ukur. Ya, sekarang udah tidak ada, sekarang ilmu matematika. Jadi kalau dulu ilmu aljabar, ilmu ukur itu ada ilmu algoritma, ada macam-macam kalau dulu. Kalau sekarang udah matematika, wal hisabu dan ilmu hisab, ya matematika lah, ya. Dulu ada pelajaran civic itu PMP, pelajaran apa itu? Apa PMP lali misalnya? Oh, pendidikan moral Pancasila. Ya. Itu sebelum P4 dulu itu. Jadi kalau masih ketemu istilah PMP berarti udah generasi lama. Udah generasi jadul. Wahuma adapun ilmu handasa wal hisab itu mubahani, boleh keduanya. Ini bagian dari ilmu filsafat itu adalah ilmu ukur, ilmu matematika. Dua-duanya itu adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, mubahani. Karena seperti keterangan sabako yang telah lalu apama. Wala yumna'u dan tidak dicegah, artinya tidak dilarang. Anhuma dari handasa wal hisab, siapa ilaman kecuali orang. Siapa ilaman kecuali orang yukhafu yang dikhawatirkan. Yukhafu yang dikhawatirkan alaihi atas man apa ayata jawaza. Sekiranya melewati batas siapa man bihima dengan handasah wal hisab. Ilmu matematika itu dibolehkan orang pelajari itu, tapi yang tidak boleh itu kemudian kebablasan. Mungkin kemudian disalahgunakan ketika orang mendewa-dewakan ilmu itu, maka maka menjadi tidak boleh. Tapi pada dasarnya boleh ilmu hisab. Melebihi batas ila ulumin mazmumatin, pada ilmu-ilmu mazmumatin yang tercela. Ini filsafat itu bagiannya adalah diantara bagian dari atau juz bagian dari filsafat itu adalah ilmu ukur, ilmu hisab, ilmu matematika. Nah, dua ilmu itu boleh. Fa inna aktsarul mumarisina, maka sesungguhnya paling banyaknya orang-orang yang membiasakan atau orang yang menekuni lahuma kepada handasa wal hisab itu qad kharaju, sungguh betul-betul keluar siapa aktsarul mumarisin, keluar ilal bidai, kepada beberapa bid'ah, ya, kepada beberapa bid'ah. Jadi makanya kemudian muncul yang macam-macam, ya, muncul yang macam-macam. Ya, kalau berlebihan bisa jadi karena untuk bikin senjata, untuk bikin
untuk ngebom dan sebagainya. Itu adalah bid'ah. Ya bid'ah tidak hanya itu. Kayak orang bikin hayya alal jihad itu bid'ah, ya. Oh barang Indonesia ini aman, Indonesia ini Darussalam, Indonesia negara damai, ya. Dan azan itu adalah mansusun binassin sharihin. Jadi ibadah yang dinas dengan nas yang sharih, tidak boleh diganti-ganti kecuali ada riwayat lain. Lawang zaman Nabi itu ketika itu adalah waktu peperangan. Nabi itu mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain dan sebagainya. Tapi tidak pernah Nabi menyuruh Bilal untuk azan hayya alal jihad. Itu dalam kondisi perang. Lah sekarang ini kondisi Indonesia aman, orang mau ceramah kapan saja boleh. Orang mau ngaji, Masya Allah, udahlah ikuti ngaji saya, udah tiap hari ngaji, ya. Mau ngaji terus bisa. Mau iktikaf di sini mulai pagi sampai pagi bisa. Mondokkan anak bisa, kerja bisa. Kok katanya dalam kondisi bahaya Indonesia ini harus menyiapkan. Ada yang ceramah dulu itu di mana itu? Kita udah saatnya sekarang mengasah golok dan sebagainya. Orang ngomong itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Indonesia ini aman. Indonesia ini Darussalam. Bahkan putranya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti ketika datang ke Indonesia mengatakan negara Indonesia ini adalah qit'atun minal jannah, cuwilan dari surga. Sekarang ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang provokasi-provokasi itulah yang kemudian bikin masalah. Bikin masalah-masalah sendiri, kemudian dimasalah-masalahkan sendiri, jadi digenting-gentingkan sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita jangan terprovokasi dengan itu. Dan mengganti azan dengan khayal jihad itu adalah bid'ah. Dan itu kalau dalam bahasa sekarang itu penistaan terhadap agama, ya. Untungnya kayak Farudin nggak demo ini. Kalau demo berjilid-jilid bagaimana, ya? Untungnya kelompok-kelompok itu yang bikin, seandainya yang bikin itu dari NU, Masya Allah, bisa dibayangkan, bisa berjilid-jilid lagi, penistaan. Jadi Indonesia ini aman. Syaratnya jihad itu kalau darul harbi, ya, dalam kondisi peperangan itu baru syaratnya jihad. Nah sekarang jihad sama siapa? Oh, sama-sama Islamnya. Jadi jangan mau diprovokasi. Sekarang ini banyak penceramah-penceramah yang provokasi-provokasi begitu, ya, provokasi-provokasi. Seakan-akan ulama-ulama dinistakan. Yang dinistakan siapa? Kecuali yang kriminal. Kalau kriminal baru dinistakan. Kalau enggak, ya enggak. Kayak Fakhrudin biasa ceramah kemana-mana. Coba pernah dikriminalisasi? Ya enggak. Orang yang kalau ceramahnya biasa-biasa, ini ada copnya ini. Ini mulai blerek. Jadi kalau kita ceramahnya betul-betul mengajak kepada kebenaran, kepada ajaran agama yang benar, tidak provokasi, tidak mencaci maki pemerintah, Masya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada yang membolehkan mencaci maki pemerintah itu, ya. Makanya pernah ada suatu saat ada seorang datang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Datang kepada Khalifah, katanya, Amirul Mukminin, saya mau mengkritik Anda. Anda jangan marah.
akan saya kritik luar biasa, katanya gitu. Lah itu di depan orang banyak. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid ini orang alim. Jadi dia bilang, sebentar, kamu itu bodoh, pulang kamu. Kamu itu ngomong dengan orang yang tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Dan kamu tidak lebih alim daripada Nabi Musa. Nabi Musa saja untuk ngeritik kepada Fir'aun yang jelas-jelas mengaku dirinya Tuhan, yang punya program membunuh anak-anak bayi dari Bani Israel ketika itu saja suruh menyampaikan dengan qaulan layyinan, dengan bahasa yang lembut. Lah kok kamu, saya ini nggak lebih jelek daripada Fir'aun? Oh kamu mau mencaci maki saya, kamu ini bodoh, pulang pergi. Nah gitu. Jadi begitu, perlu diingat. Jadi kalau ada penceramah kok caci maki, itu orang bodoh-bodoh itu. Nggak ngaji orang itu. Modalnya hanya Google, modalnya hanya YouTube. Kayaknya hati-hati. Ngeri sekarang ini. Kalau melihat kiriman video-video anak muda-muda tidak pada ngaji, akhirnya mudah terprovokasi. Anak muda suruh ngaji kan sulit, ya. Yang mau mengaji leker begini kan paling ya. Ini kebetulan ada santri-santri saya yang ikut ini, yang kebetulan pulang kemudian ini hadir. Tapi yang muda-muda begini mau ngaji kan ya jarang. Ini ada dari orang gini ya paling berapa orang. Yang lain kan sukanya ngaji bawa bendera, takbir, nah gitu. Masya Allah. Nah gitu. Nggak apa-apa begini, kalau ada yang marah saya ada pendampingnya Kiai Farudin, jadi nggak ada Kiai Farudin. Fayusamu, maka dilarang, maka dijaga siapa ad-dhaifu, orang yang lemah, anhuma dari handasa wal hisab, lali ainihima, bukan karena zatnya bukan karena ilmunya itu yang dilarang, bukan. Kama yusanu as-sabiyyu, sebagaimana dijaga siapa as-sabiyyu, anak kecil, an syati'in nahri, dari pinggirnya bengawan sungai. Ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kan khawatirnya kalau anak kecil ditaruh di pinggir sungai, khawatirnya terjebur. Anak kecil dibiarkan pinggir jalan, khawatirnya ada kendaraan lewat. Jadi bukan nggak boleh, zatnya nggak boleh, bukan. Kalau ditaruh di pinggir sungai tapi dijagain ya nggak apa-apa. Nah gitu. Khifatan, karena khawatir, alaihi, atas sobi, minal wuku'i. Ini tadi ada yang lagi diambil. Ini matanya udah mata tua masalahnya ini. Matanya udah punya nenek, kakek, sudah punya cucu begini. Minal wuku'i, dari jatuh, fin nahri, di sungai. Kama yusonu, wa kama yusonu, dan sebagaimana dijaga siapa hadithul ahdi, orang yang baru saja bil islami, dengan Islam, sebagaimana orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dijaga atau dilarang an mukhalatatil kuffari, dari bergaul dengan orang-orang kafir. Kalau ada orang masuk Islam ya dijagain, jangan kemudian bergaul dengan mereka lagi. Kalau bergaul dengan mereka nanti kembali lagi kebiasaannya. Sama dengan tadi, kalau ada anak kecil jangan dibiarkan bermain di pinggir sungai, di pinggir jalan. Karena apa? Karena ya belum bisa jagain dirinya, khawatirnya terjebur dan sebagainya. Oleh itu, udah ini. Udah ini. Oh anunya. Oh itu.
Nah, udah. Mohon maaf ini matanya sudah mata tua. Khaufan karena takut alaihi atas hadithul ahdi bil Islam. Jadi khawatirnya kalau ada orang baru masuk Islam dibiarkan bergaul dengan kelompoknya orang-orang kafir, khawatirnya nanti balik lagi. Nah gitu, sama dengan anak kecil dikhawatirkan kalau main-main pinggir jalan raya, main di pinggir sungai khawatirnya kejebur. Sama tadi awalnya tadi, orang yang lemah jangan kemudian belajar ilmu-ilmu yang memang dia ini belum waktunya atau belum faknya. Ini bisa salah, ya bisa salah. Ma'annal qawiyya la yundabu an ila mukhalatatihim. Ma'annal qawiyya beserta sesungguhnya orang yang kuat saja, orang yang kuat imannya itu la yundabu, tidak disunnahkan apa ila mukhalatatihim untuk bergaul dengan kufar. Orang yang imannya kuat saja tidak kemudian sebebas-bebasnya bergaul sama orang-orang yang non muslim, kecuali kalau tujuannya adalah mendakwai mereka, ya, mendakwai mereka. Kalau kita sekiranya mudah terpengaruh, jangan. Makanya dalam konsep tasawuf itu ada namanya konsep uzlah, ada namanya konsep mukhalatoh. Uzlah itu menyendiri, mukhalatoh itu bergaul dengan orang banyak. Nah, uzlah ini penting bagi orang-orang yang memang mudah terpengaruh, mudah terpapar istilahnya kalau sekarangnya. Mudah terpapar, mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, maka sebaiknya menghindarkan diri bergaul dengan yang seperti itu, yang kemana-mana bawa bendera dan sebagainya umpamanya. Nah gitu. Kalau tidak ya terpengaruh. Nah, kalau yang sudah kuat tidak apa-apa dalam rangka mempengaruhi mereka supaya kembali ya ke jalan yang benar. Sama kita bergaul dengan orang non muslim, pelan-pelan mendakwai mereka penting. Sama dengan ini, hadirin, ini penting. Orang non muslim itu tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tidak pernah baca buku Islam. Mereka itu yang dilihat terhadap Islam itu adalah perilaku umat Islam. Jadi cerminan Islam, wajah Islam itu yang kita sebarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin ini sesuai enggak? Kalau perilaku umat Islam itu garang, kalau perilaku umat Islam itu adalah kasar, kalau perilaku umat Islam itu intoleran, maka orang melihat itu loh ternyata Islam itu adalah tempatnya sarangnya teroris. Makanya tidak salah-salah full kemarin pernyataan dari Perdana Menteri Prancis itu, karena banyak melihat perilaku umat Islam itu kayak ISIS, perilaku umat Islam itu kayak Al-Qaeda, perilaku umat Islam itu seperti yang mau menggal kepala, mau bunuh lagi. Kalau mereka yang dilihat hanya hal-hal yang kayak gitu, akhirnya apa? Mereka melihat bahwa Islam itu intoleransi, Islam itu radikal, Islam itu kasar, Islam itu dan seterusnya. Tapi kalau umat Islam itu mencerminkan perilaku yang santun, perilaku yang rahmatan lil alamin, perilaku yang kasih sayang, perilaku yang menyayangi kepada sesama, maka mereka melihatnya akan dalam pandangan yang Islam itu ternyata agama damai. Ternyata Islam itu adalah agama yang santun. Islam itu adalah agama yang menyayangi. Jadi mereka tidak baca Quran, yang baca Quran kita. Mereka tidak baca hadis, yang baca hadis kita.
Lah, mereka yang dilihat adalah perilaku kita ini. Ya, perilaku kita. Makanya kalau dulu umpamanya ada di dalam Munas Nahdlatul Ulama itu untuk mengganti panggilan orang non muslim dari jangan memanggil orang itu dengan hei kafir. Bukan dalam rangka mengganti bahwa dia tidak kafir, ya tetap kafir. Hanya saja untuk panggilan sehari-hari jangan kemudian kafir. Karena kalau kita memanggil mereka kafir, mereka juga akan manggil kita kafir. Karena tidak beragama mereka. Akhirnya apa? Kafir-kafiran, bisa perang. Tapi yang salah paham dikiranya apa? NU akan mengganti surat Al-Kafirun menjadi surat non-muslim. Ngawur banget. Ngawur banget itu. Orang itu tidak belajar, tidak tanya, ya, tidak tanya kemudian langsung memvonis saja. Dikiranya mau mengganti surat Al-Kafirun dengan surat non-muslim itu, masya Allah, orang begitu. Sama orang belum bertanya apa itu Islam Nusantara. Indonesia ini, umat Islam masuk ke Indonesia ini dari tidak ada Islam Indonesia ini, zero Islam. Tapi ulama-ulama dari Gujarat dulu datang, para wali-wali, para ulama itu dengan pendekatan yang santun, pendekatan yang yang adaptif, dengan persuasif, sehingga menjadi negara yang mayoritas Islam tanpa peperangan. Nah, maka kemudian dirumuskan, model dakwah di Indonesia atau di Nusantara ini adalah model dakwahnya seperti para ulama-ulama dahulu, tanpa kekerasan, tanpa caci maki, tanpa menghina dan sebagainya. Dakwah itu mengajak bukan menginjak, dakwah itu merangkul bukan memukul. Makalah dirumuskan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam di Nusantara, dakwah model para ulama-ulama dahulu. Wali Songo itu dakwahnya pakai gending. Makanya adanya syair lir ilir tandure wusumilir. Ada Dandang Bulo, ada Asmorodono, ada sluku-sluku batok dan macam-macam. Ini adalah cara dakwah, pakai wayang dan sebagainya. Ini cara dakwah. Jadi ulama-ulama dahulu sudah mikir mendalam cara dakwahnya, nggak sekarang. Jadi kalau para ulama-ulama dahulu bagaimana mengislamkan yang belum Islam, sekarang ini penceramah-penceramah mengkafirkan yang sudah Islam, dikafir-kafirkan. Gara-gara ziarah kubur dikafirkan, istighosah bid'ah. Insya Allah. Ini yang terjadi hari ini. Jadi ikutilah cara-cara ulama-ulama salafus salih. Bukan salafi loh ya, salafus salih. Nah, salafus salih. Kalau salafi itu kan Wahabi, ganti nama salafi sekarang ini. Ya. Nah, asani adapun yang kedua, ini bagian dari ilmu filsafat tadi itu. Yang kedua adalah an-nutqu, ilmu mantek, ya, ilmu silogisme ini. Jadi nanti ada premis mayor, ada premis minor, premis mayor, ada konklusi, ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, ada natijah. Itu ilmu mantek, ilmu cara berdebat, ilmu cara berdiskusi, ya, itu ilmu mantek. Kayak begini. Kullu khamrin muskirun. Gimana? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Natijahnya kullu muskirin haramun. Tapi karena tidak pernah baca kitab, akhirnya kullu maskerin haramun.
Jadi jadinya maskeran haram akhirnya. Padahal itu setiap yang memabukkan namanya khomer. Wa kullu khomrin haramun, dan setiap khomer itu haram. Natijanya kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Itu natijahnya. Itu namanya ilmu silogisme, ilmu mantek. Ya, ilmu mantek. Jadi bacanya kullu maskerin haramun akhirnya. Masker itu haram. Sama dengan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Tapi karena tidak ada harokatnya, akhirnya an-nikahu santai. Tulis bacanya. Wa wa'abun an-nutqu itu bahsun, pembahasan an wajhid dalili, dari arahnya dalil, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya dalil, wa wajhil haddi, dan arahnya batasan. Jadi harus ada nanti tentang istilah, peristilahan. Jadi batasan itu harus definisi ya. Had itu definisi. Definisi itu harus jamik manik, harus bisa menutup dari segala kemungkinan-kemungkinan itu. Makanya itu had, definisi. Wa syuruti, dan syarat-syaratnya had. Wa huma, adapun demikian al-hadd wa dalil itu dakhilani, masuk keduanya fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam. Nah, yang kedua adalah ilmu mantek. Ini yang masuk pada ilmu filsafat, ya. Itu adalah mantek. Ilmu silogisme. Wasal itu adapun yang ketiga itu al-ilahiyatu, ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ilmu tauhid ini, ilmu kalam. Wawa adapun ilmu ilahiyat itu bahsun, pembahasan an zatillah, dari zatnya Allah, tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa syifati, dan sifat-sifatnya Allah. Wawa adapun ilmu ilahiyat itu dakhilun, masuk fil kalami, di dalam daerah atau di dalam pembicaraan ilmu kalam. Aidon. Wal falasifatu, adapun orang-orang filosof, jadi jamaknya orang-orang filosofnya itu orangnya, itu lam yanfaridu, tidak menyendiri siapa falasifah, fiha, di dalam ilmu filsafat, binamatin akhara, dengan macam akhara yang wenah, minal ilmi, yang lain minal ilmi, dari ilmu. Jadi filsafat itu bukan ilmu yang kemudian berdiri sendiri, mesti berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya tadi balin faradu, tetapi mereka menyendiri bimadzhahiba, dengan beberapa mazhab. Artinya mereka akan terkait dengan beberapa mazhab. Sayangnya dua, adapun sebagiannya mazhab, ini mazhab, bukan mazhab fikih ini mazhab di dalam ilmu kalam. Makanya nanti ada Mu'tazilah, ada Qadiriyah, ada Qadariyah loh ya, Qadariyah, ada Jabariyah, ada Jahmiyah, ada macam-macam nanti cabang-cabang dari pembicaraan ilmu kalam. Ba'dua sebagiannya mazhab itu kufrun, adalah kafir. Wa ba'dua sebagiannya mazhab itu bid'atun, adalah bid'ah. Nah. Wa kama annal i'tizala, sebagaimana sesungguhnya Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, atau ilmu tentang Mu'tazilah, ya kait aja dengan orang-orang Mu'tazilah, itu laisa, bukanlah apa i'tizal, itu ilman biroksi, itu bukan ilmu pada hakikatnya. Bal ashabuhu, tetapi orang-orang yang punya ilmu tentang i'tizal, ilmu-ilmu tentang ilmu kemu'tazilan, itu ta'ifatun, kelompok minal mutakallimina, dari orang-orang ahli kalam. Jadi itu kan nanti perdebatan nanti tentang umpamanya mereka itu tentang Al-Quran. Al-Quran itu menurut mereka hadis, ya, menurut mereka hadis. Karena
Tidak mungkin Allah, kalau Allah itu qadim, kalau Quran itu qadim, berarti ada dua yang qadim, katanya gitu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, lah sifat kalamnya Allah itu yang melekat dengan Allah, ya sama-sama qadimnya. Nah gitu. Jadi ini karena perbedaan cara pandang. Lah yang tidak baik itu karena kemudian memaksakan kehendak. Jadi Mu'tazilah itu kemudian memaksakan kehendak. Imam Syafi'i dipaksa, tidak mau, dikurung. Lah kalau itu kriminalisasi itu, ya. Kalau itu kriminalisasi ulama ketika itu. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dipaksa untuk mengakui supaya Al-Quran itu dianggap perkara yang baru. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai meninggal di dalam penjara karena masalahnya adalah tadi Imam Ahmad tetap berpegangan bahwa Al-Quran itu ya qadim. Memang Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik semuanya berpandangan sama bahwa itu adalah qadim. Nah gitu. Tapi waktu itu khalifah, jadi jangan dianggap bahwa khalifah itu baik semuanya. Ya. Khilafah yang baik itu ya hanya al-khulafa ar-rasyidun, yang 4 itu. Ya setelahnya ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah gitu. Wah sekarang khilafah alaman haji nubuwah kan. Alamin haji nubuwah. Ya beda dengan konteks sekarang. Itu impossible. Mengapa? Kalau zaman Nabi itu mendefinisikan diri. Nabi itu sebagai eksekutif, iya. Sebagai legislatif, iya. Sebagai yudikatif, iya. Itu Nabi. Mesti benar karena dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau dalam era nation state seperti sekarang ini, negara bangsa seperti sekarang ini, itu tidak mungkin. Sekarang kalau ada orang jadi presiden, sekaligus jadi MA, sekaligus jadi ketua Mahkamah Agung, sekaligus jadi anggota dewan, kira-kira diprotes nggak kira? Tidak mungkin dalam konteks sekarang ini. Karena apa? Karena selain Nabi tidak maksum, tidak dibimbing oleh wahyu. Kalau Nabi mau salah diingatkan, ya. Jadi kalau Nabi mau salah diingatkan. Kalau saya umpamanya, saya presiden sekaligus hakim sekaligus DPR, kalau salah siapa yang mau mengingatkan kalau semuanya jadi satu? Nah makanya argumentasi bahwa khilafah alamin haji nubuwah itu adalah utopis, itu adalah impossible, tidak mungkin dalam konteks sekarang ini. Makanya di mana-mana ditolak, kok di sini diterima. Itu kan ya, yang bodoh itu siapa? Gitu loh ya. Wa ahlul bahthi, adapun ahli pembahasan, wan nadhari, dan ahli diskusi, itu infaradu, menyendiri siapa ahlul bahthi wan nadhar bimadzahibah, dengan beberapa mazhab batilatin yang batal. Fakadzalika, maka itu demikian juga ahlul bahthi wan nadhari tadi, al falasifatu adalah orang-orang ahli filsafat. Sekarang ini orang mengerikan sekarang ini. Hanya dalam rangka untuk menyenangkan orang, itu berani bersumpah bahwa dia mimpi ketemu Nabi. Lah kan udah ngeri nih. Ini yang ditipu tidak hanya manusia, Nabi. Orang bersumpah bahwa ketemu dengan Nabi, anaknya di bawah. Masya Allah. Lah orang lambenya doer, orang ngomongnya sembarangan kok mimpi ketemu Nabi. Mak lampir kali. Masya Allah, orang sekarang beraninya berbohong itu. Kalau berbohong, saya bohongi kayak Fakhruddin masih mendingan. Ini yang dibohongnya adalah Nabi atas nama Nabi. Oh, ini banyak. Ada katanya
Ada seorang Habib di Madura bermimpi ketemu Nabi supaya mengikuti si fulan. Bahkan Habib Umar juga begitu, Habib Umar bin Hafid katanya bermimpi ketemu Nabi. Padahal enggak, itu ditipu juga. Masya Allah, orang kok beraninya sekarang ini bikin hoax, bikin kebohongan. Ini kan kasihan orang-orang yang enggak tahu persoalan, ya. Orang-orang yang di kampung yang baru belajar HP ini kan seneng-senengnya gitu kan. Orang ketika masih seneng-senengnya HP ini kan nerima berita, wah ternyata begini. Belum bisa nyaring, karena belum bisa nyaring ini bener apa enggak. Setiap berita mesti diterima, diyakini. Atau orang yang kuper lah, kurang pergaulan, kurang tahu perkembangan. Jadi, Insya Allah, ini kan kasihan orang bodoh dibodohin, orang bodoh dibodohin sekarang hari ini. Nah, ar-rabi'u adapun yang nomor 4 itu at-tabi'iyatu, ilmu alam, tabi'iyat itu, ya. Wa ba'du adapun sebagian tabi'iyat itu mukhalifun menyalahi li syar'i pada syariat wa dini dan agama al-haqqi yang benar. Ya, tidak boleh sebagian itu saja. Makanya ilmu itu tidak kemudian menjadi netralitas etik, ya, tidak kemudian menjadi terbebas dari etika. Harus dibarengi dengan etika. Kalau enggak, orang bikin bom, orang bisa membunuh orang banyak. Itu kalau murni sains yang tidak dibarengi dengan etika, dengan moral. Orang mau di-cloning, nah gitu kan, dan seterusnya. Fawa maka adapun ba'dua mukhalifun lisyar'i itu jahlun adalah sebuah kebodohan. Walaisa dan bukanlah apa ba'dua itu bi'ilmin dengan ilmu hatta yurada sehingga didatangkan apa ba'duha tadi fi aqsamil ulumi di dalam bagian beberapa ilmu. Wa ba'dua dan adapun sebagian ilmu tabi'iyat itu bahsun adalah pembahasan an sifatil ajsami, dari sifat-sifatnya jisim wa khawasiha dan keistimewaan ajsam, wa kaifiyati istihalatiha dan caranya berolah alihnya, ya, bergonta-gantinya atau beralihnya ajsam, wa taghayyuriha dan berubahnya ajsam. Wawa adapun ba'duha itu syabihun menyerupai binadharil atibai dengan pandangan beberapa dokter. Illa annat tabiba hanya saja sesungguhnya dokter itu yang guru melihat apa tabib fi badanil insani di dalam badannya manusia alal khususi atas khususnya min haitsu yamradu dari sekiranya di mana sakit siapa insan, wayasihu dan sehat siapa insan. Jadi kalau dokter itu kan melihatnya hanya orang itu dilihat hanya dari dua, ini sehat apa sakit, itu kalau dokter. Tapi kalau ilmu yang tadi itu, maka tidak hanya melihat dari sisi itu, yang dilihat adalah banyak. Wahum yang zuruna, wahum adapun mereka atibah itu yang guna melihat siapa atibah fi jamil ajsami di dalam seluruh jisim-jisim min haitsu tataghayyaru dari sisi berubah apa ajsam wa tataharraku dan bergerak apa ajsam. Walakin ditibbi tetapi itu bagi ilmu kedokteran fadlun ada keutamaan alaihi atas ilmu yang tabi'iyat tadi itu. Wa adapun fadlun itu anna susunat ilmu tib itu muhtajun membutuhkan. Itu muhtajun dibutuhkan apa ilaihi kepada tib.
Wa amma ulumuhum, adapun ilmu-ilmunya atibba fi tabi'iyati, di dalam hal-hal yang bersifat watak tabi'iyat, fala hajata, maka tidak butuh itu, tidak ada kebutuhan itu maujud ilaiha kepada ulumihim. Faidan, maka jika demikian, al kalamu, adapun ilmu tauhid itu soro jadi apa, itu bi hudutsil bid'ah, dengan datang barunya beberapa bid'ah. Hama hadatsat, sebagaimana baru terjadi apa, hajatul insani, hajatnya manusia, ila istijaril badrokoti, pada menyewa ini apa namanya, bodyguard, loncat. Oh, sora itu min jumlati syinaati, adalah dari sebagian beberapa ilmu pekerjaan, ilmu industri, al wajibi dan wajib kal kifaiyati, khirasatan, karena menjaga likulubil awami, pada hatinya orang-orang awam, antahyilatil mubtadiati, dari membayangkan beberapa perkara, membayangkannya orang-orang ahli bid'ah. Wa innama hadatsa, wa innama hudditsa, bahwasanya diperbaharui apa zalika, demikian al kalam tadi, bi hudutsil bid'ah, dengan baru terjadinya beberapa bid'ah. Kama hadatsat, sebagaimana baru terjadi apa, hajatul insani, hajatnya manusia, ila istijaril badrokoti, pada menyewa bodyguard, artinya juru keamanan, juru aman. Al khurrasi, beberapa orang yang menjaga min syurutil hajj, min syuruti tariqil haji, dari beberapa syaratnya perjalanan atau jalannya haji. Loncat lagi, fi tariqil haji, ya, bi khuduthi dhulamil arabi, dengan terjadinya penganiayaan, kezaliman orang-orang Arab, orang Arab yang zalim. Waqat ihim, dan Arab itu tidak mesti Islam loh ya, jangan orang bicara Arab nanti mesti Islam. Di Lebanon itu bahasanya Arab, tapi 55% itu negara itu beragama Nasrani, agama Nasrani. Di Syria, di mana-mana, di Mesir, Egypt juga sama, banyak. Jadi yang bahasa Arab itu jangan dianggap mesti Islam. Sama kayak orang Madura nanti radio bahasa Arab dikira baca Quran. Jadi orang ngaji beri radio di sana, katanya masalahnya ngaji terus katanya. Giliran dibawa di Indonesia, tidak pernah ada ngajinya katanya. Kacau catung. Waqat ihim, dan memutusnya Arab at-tariqah, pada jalan. Jadi kayak digambarkan bahwa ilmu tabi'iyat itu kalau digambarkan itu adalah ilmu tambahan. Artinya kebutuhannya bukan yang sejatinya. Kayak orang butuh pada pengawal, itu bukan, umpamanya kayak orang jamaah haji. Jamaah haji itu kan sekarang disiapkan kan macam-macam ya. Dari sisi ini, semua dipersiapkan. Padahal itu bukan syaratnya haji sebetulnya. Kalau dalam kondisi yang normal, kalau dulu kan tidak ada begitu. Nah, tetapi karena perkembangan, banyak orang yang jahil, banyak orang yang tidak benar, maka kemudian ini dijadikan persyaratan. Nah, gitu. Kalau dulu umpamanya tahun 70-an itu orang yang berangkat haji pakai kapal kan tidak ada syarat macam-macam kayak sekarang. Ya. Mengapa semakin ke sini kok banyak persyaratannya? Ya, karena variabel, ya, hal-hal yang mempengaruhi jadinya banyak, yang nakal juga banyak. Makanya kemudian antisipasi ini. Nah, begitu.
Kayak umpamanya orang bikin ijazah, mungkin beberapa tahun yang lalu ijazah ya sekedarnya saja. Tapi kan kemudian banyak orang masuk ijazah di Pramuka, Jalan Pramuka sana kan banyak orang bikin ijazah, bikin mau gelar langsung dokter boleh. Kayak Fakhrudin biar keren Mbak Dokter. Nyari di Pramuka paling ya 500.000 lah paling dokter. Bikin skripsi, mau bikin apa namanya itu sertifikat, Masya Allah itu ada di sana. Oh itu kan, lah makanya kemudian dibikin hologram, dibikin macam-macam, ya dalam rangka itu. Zaman dulu orang nikah itu tidak perlu pakai surat. Jadi mbah-mbah kita itu tidak ada suratnya pernikahan, itu tidak ada. Lah barang undang-undang pernikahan itu baru tahun 71. Undang-undang nomor 1 tahun 71 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 16 2019. Jadi baru. Jadi yang sebelum tahun 71 itu ya entah ada suratnya entah enggak. Nah gitu. Yang dulu. Yang sebelumnya, apalagi yang sebelumnya tahun nalon, yang sebelum tahun 60-an itu. Tidak ada suratnya. Ya karena mau nikah ya nikah saja. Nah, mengapa kemudian bikin ada aturan harus disuratkan, harus ya karena perkembangan ini, karena perkembangan. Jadi bukan hakikatnya masuk pada hakikatnya pernikahan, bukan. Kayak tadi ijazah itu kan sebenarnya hanya pernyataan, surat pernyataan bahwa itu sudah lulus sekolah, dinyatakan lulus. Tapi mengapa kok sekarang harus bentuknya hologram, harus gini dan sebagainya? Karena mulai ada manipulasi, penipuan-penipuan. Nah, jadi bukan hakikatnya tadi. Walau taroka dan jika meninggalkan, walau taroka dan jika meninggalkan, mana tadi? Siapa al-Arabu, orang-orang Arab, udwanahum, pada penganiayaan mereka Arab, lam yakun, maka tidak ada apa istijarul hurrasi, menyewa para bodyguard tadi, penjaga-penjaga itu min syuruti thariqil haji, dari syarat-syarat perjalanan haji. Walidzalika, karena demikian, lam yakun istijarul hurrasi min syurutil haji, lau taraka, jika meninggalkan siapa al-mubtadi'u, orang-orang yang ahli bid'ah, hudyanahu, pada ngomong jeleknya mubtadi', lama iktasoro, maka akan menjadi apa namanya, maka tidak menjadi lama iftakoro, maka tidak menjadi butuh. Siapa orang ahli sunnah ila ziyadati, kepada menambahi alama atas perkara uhida yang diketahui apa mafi asri sahabati, di dalam zaman sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ya kayak sekarang ini, ketika orang boleh ngomong sembarangan, orang bodoh boleh menyampaikan ceramah, ya orang bodoh bisa ceramah dan macam-macam ini, maka orang-orang yang bisa ngaji harus menafal yudhiril alimu ilmahu. Orang-orang yang bisa ngaji harus menampakkan ilmunya. Ya, harus menampakkan ilmunya. Karena ya sudah semakin gak karu-karuan, ya. Lah, anak-anak muda yang gak ngaji itu mudah terpengaruh. Anak muda-muda yang gak mau ngaji itu mudah terpengaruh. Kan sudah mulai jarang yang mau ngaji lekar-lekar begini, ngaji kitab. Ngajinya maunya yang bentuknya video, yang didengar dan sebagainya itu. Itu baru sekarang. Bagaimana tantangan anak-anak kita ke depan? Semakin tidak bisa kita bayangkan. Ya.
Ini perubahan drastis saja. Ketika saya kecil umpamanya tahun 60-an ya, artinya kemudian tahun 70-an, 80 dengan tahun 90, dengan tahun 2000 itu kan kayak ada lompatan budaya yang luar biasa. Begitu ada HP ini, masya Allah, luar biasa pengaruhnya, dahsyat sekali. Tidak hanya budaya, perpolitikan juga begitu, apa saja terpengaruh. Nah, gitu. Apalagi nanti kalau lebih canggih lagi, orang lewat bisa kelihatan telanjangnya gitu, mamanya dipakai HP, mamanya, waduh, malah ngeri lagi. Terus mana tadi? Fal ya'lam, maka hendaklah tahu siapa al-mutakallimu, orang yang ahli kalam, haddahu, pada definisinya al-kalam minad dini, dari agama. Wa anna mauqi'ahu, dan bahwasanya posisinya ilmu kalam, minhu, dari kalam, itu mauqi al-haris, pada posisinya kayak orang yang menjaga saja, fi tariqil haji, di dalam perjalanan orang haji. Fa'init tajarroda, maka jika menjadi sepi siapa al-harisu, penjaga, lil khirasati, pada perkara yang dijaga, artinya pada menjaga, kalau sudah tidak butuh, lam yakun, maka tidak ada apa haris itu min jumlatil haji, dari bagian dari haji, karena sudah tidak dibutuhkan. Wal mutakallimu, adapun orang yang ahli kalam itu idza tajarrada, ketika sepi, menyendiri, siapa mutakallim, lil munadharat, untuk berdiskusi, wal mudafaati, dan saling menolak, walam yasluk, dan tidak menempuh siapa mutakallim tariqal akhirati, pada jalan akhirat, walam yastagil, dan tidak sibuk siapa mutakallim bi ta'ahudil qalbi, dengan memperhatikan hati, wasolahi, dan baiknya qalbi, lam yakun, maka tidak ada siapa mutakalim itu min jumlati ulama iddin, dari jumlahnya ulama agama, aslan, sama sekali. Orang ahli kalam itu kalau tidak ada mengaitkan itu dengan kaitan masalah-masalah agama, itu bukan orang ulama, bukan ulama agama, katanya. Sama dengan ahli fikih itu, katanya Imam Ghazali. Walaisa, dan bukanlah indal mutakallimi, bagi orang ahli kalam ini dini, dari agama, apa ilal aqidah, itu kecuali akidah, allati yusyarikuhu, yang membarengihu kepada mutakallim, via, di dalam akidah, siapa syairul awami, seluruh orang-orang awam. Waya, adapun akidah itu min jumlati a'mali zahiril qalbi, sebagian dari amal-amal zahirnya hati, wal lisani, dan lisan.